Ya, setelah kita melihat kesalahan dari anak bungsu tersebut, ya, kita akan melihat kesalahan dari anak sulung. Anak sulung ini merujuk kepada mereka yang senantiasa melayani Tuhan, ya, senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, yang selalu menjadi majelis, selalu menjadi pengkhotbah, sama seperti saya dan juga mungkin Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh si anak sulung ini. Yang pertama adalah dia menghitung kesetiaannya, ya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-29, tetapi ia menjawab kepada ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Jadi dia semacam berhitung-hitung dengan bapaknya. Bapak, saya sudah bertahun-tahun melayani Bapak, ya. Harusnya saya juga mendapat sesuatu sama seperti adik saya, ya. Jadi yang pertama dia lakukan kepada bapaknya adalah ia menyampaikan dengan tegas kepada bapaknya, saya sudah melayani engkau bertahun-tahun lamanya, ya. Dan menghitung betapa capeknya dia ketika melayani Tuhan. Seringkali dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu juga, kita kadang-kadang mengeluh, kita kadang-kadang merasa bosan, kita kadang-kadang merasa tidak mau lagi melayani karena sudah terlalu lama melayani, ya. Waktu melayani yang begitu lama membuat kita kadang-kadang tidak serius dalam pelayanan. Kita menganggap pelayanan adalah sesuatu yang rutinitas biasa, ya. Nah, bagian ini mengingatkan kepada kita untuk tidak mau atau jangan menghitung-hitung waktu pelayanan. Kalau Anda bisa melayani, itu adalah anugerah. Kesalahan yang kedua, yaitu dia merasa diri benar di hadapan Allah. Ya, ayat 29 bagian seterusnya dikatakan bahwa telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ya, dia mengatakan bahwa saya sudah bertahun-tahun melayani Bapa dan tidak pernah saya melanggar. Dia merasa diri begitu benar. Anak sulung ini merasa hidupnya sudah benar, sudah setia, sudah baik, sudah sempurna. Ya, lucunya lagi, dia melakukan perhitungan dengan Allah. Ya, inilah ciri-ciri orang yang berdosa yang selanjutnya, yaitu dia merasa diri benar di hadapan Tuhan. Padahal kalau kita melihat di dalam catatan Alkitab, Yesaya 64 ayat 6 katakan bahwa semua kesalahan manusia itu hanya sebagai kain kotor di hadapan Allah. Bahkan Roma 3 ayat 10-12 dikatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh si anak sulung ini adalah ia mengharap balas, ya. Lukas 15 ayat 29 bagian bawah, ya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Nampaknya di sini dia datang protes kepada bapaknya, ya. Bapak, kalau bisa engkau juga melakukan hal yang sama, jangan kepada adik saya. Saya sudah setia melayani engkau, tapi engkau tidak pernah membalas kepada saya. Ya. Seringkali dalam pelayanan kehidupan kita juga mengharap balas dari orang lain. Sebagai pengkhotbah, mungkin kita khotbah, kita pengen dibayar, kita pengen dipuji, kita pengen disanjung, kita pengen diangkat-angkat, kita pengen dihormati, ya. Menuntut balas, ya. Kalau orang tidak membalas kepada kita, kita mulai mengeluh, mengomel, dan sebagainya. Dan ini kadang-kadang membuat kita menjadi malas untuk melayani Tuhan. Ini adalah dosa yang ketiga yang dilakukan oleh anak sulung ini. Dosa yang keempat, dia menuding Allahnya atau bapaknya sebagai bapak yang tidak adil, ya, tidak adil, ya. Ayat 30, tetapi baru saja tentang anak bungsu yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dia merasa bahwa bapaknya atau apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya itu tidak adil, ya. Kepada adiknya yang hidup bersama para pelacur diberikan pelayanan yang baik, kepada dirinya yang hari-hari melayani Tuhan tetapi tidak pernah mendapat penghargaan dari bapaknya, ya. Bagi dia Allah tidak adil, ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa seringkali kita juga menuduh Allah atau menganggap Allah tidak adil. Dan ketika kita menganggap Allah tidak adil, di sana kita seolah-olah lebih pintar dari Allah. Kita maunya Allah harus mengikuti maunya kita, ya. Kalau Allah tidak mengikuti maunya kita, kita protes, Tuhan harusnya begini. Jadi kita mengangkat diri seperti lebih pandai dari Allah, lebih pintar dari Allah, ya. Orang yang selalu menyalahkan Allah atas segala peristiwa berarti dia merasa lebih pintar dari Allah, ya. Dan kesalahan yang kelima yang terakhir, yaitu menjelek-jelekkan adiknya, ya. Tetapi baru saja anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia, ya. Si kakak ini harusnya menjadi pelindung adik. Si kakak ini harusnya menjadi penjaga adiknya. Dia tidak boleh menjelek-jelekkan adiknya. Tetapi dalam kasus ini, si kakak ini justru menjadi orang yang membusukkan
orang adiknya yang harusnya disayang. Seringkali juga dalam kehidupan kita juga demikian. Bukankah kita juga sering menjelek-jelekkan ya orang-orang terdekat kita, ya, istri, suami, anak-anak dan lain sebagainya, ya. Bahkan juga pelayanan di gereja-gereja kita juga seringkali mungkin kita jelek-jelekkan, ya, kita umbar ke sana kemari, ya. Ini adalah perilaku yang seharusnya kita tidak boleh lakukan, ya. Dari 5 dosa yang dilakukan oleh anak sulung, saya mau mengambil 5 pelajaran penting atau menyimpulkan. Yang pertama, ia menghitung-hitung kebaikannya. Yang kedua, ia merasa benar di hadapan Allah. Yang ketiga, ia selalu mengharap balas. Yang keempat, selalu menyalahkan Allah atas segala peristiwa dan menganggap Allah tidak adil. Dan yang kelima, selalu menjelek-jelekkan ya orang lain.